Selamat datang di Ngopi Santai. Di Ngopi Santai ini hanya ada di SMK BAM. Nah, kenalkan saya Nova Rizky Pratama. Saya sebagai host di sini dan ini dia ada sohib saya gitu kan. Dari sebagai alumni juga gitu kan. Siap. Siap ya Bang ya? Oke. Siap lah. Jadi gimana nih Bang keadaannya sekarang? Keadaannya sekarang alhamdulillah lagi gajian. Oh, gajian. Gitu dong. Saya semua keluarga. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini itu gua itu pengen ngebahas apa sih setelah lulus dari SMK itu dan terutama di jurusan TKJ itu bisa jadi apa gitu ya kan? Nah itu pembahasannya. Nah Siap. untuk yang pertama, dulu kan lu semasa SMK nih Bang ya? Iya, betul. Itu alasannya apa gitu? Lu bisa masuk SMK BAM gitu? Kok lu bisa pengen gitu masuk SMK BAM? Jadi dulu gua itu pertama kali masuk SMK BAM itu karena gua mikir gua nggak ada pilihan lain. Nah, pertama name gua sebenarnya bagus ya. Gua kan pernah dalam hidup gua tuh pernah kayak di DO lah istilahnya. Gua pernah di DO dulu waktu SMA gitu. Jadi baru pertama kali masuk SMA gua di DO karena gua bandel kan. Nah, sejarahnya gua bandel itu gua sering main warnet dulu. Main warnet dulu zaman-zamannya tahun 2013 itu warnet masih oke lah gitu kan ya. Warnet masih oke, terus banyak yang main juga, kita juga bisa seru-seruan di sono. Nah, dari situ tuh gue mulai kayaknya gue pengen terusin di bidang komputer deh. Nggak lama gue di DU tuh gue coba masuk ke SMA yang lain, SMA negeri. Nggak ada yang nggak ada yang mau masuk lah, nggak ada yang sampah masuk lagi ya. di negeri lah ya. Bukan sampah sih, nggak ada yang mau nerima gue gitu. Ya. Terus udah gitu kata gue, ini SMK BAM apaan gitu kan. SMK BAM kayaknya boleh nih gitu kan. Dilihat dari prospek jurusannya ada yang sesuai sama gue gitu kan. Gue masuklah ke situ. Pertama gue bingung ini jurusannya apa aja gitu kan. Dulu tuh jurusannya cuma MM sama TKJ dulu. Ya kan MM sama TKJ. Karena gue sering main warnet ya kan, gue main game segala macem. Nah, gue pilih TKJ. Itu doang. Alasan paling pentingnya gue milih TKJ itu karena gue suka main warnet dulu. Karena lu OP warnet. Iya, karena gue OP warnet dulu. Gitu, karena gue OP warnet. Dulu zaman kita itu OP warnet banyak dicari ya. Iya, dulu OP warnet tuh sama warnet tuh bener-bener marak lah. Sampai gue digangpolin sama bapak gue itu udah enak itu. Sama. Sendal Eiger lah, lumayan lah. Jangan kan Sendal Eiger ya kan, bangku melayang pun ngerasain gitu kan. Iya. Sip. Gitu kan. Nah, terus gitu Bang. Lu itu alasan lu apa gitu, bener-bener alasan yang masuk jurusan TKJ itu yang bener-bener itu selain OP warnet tuh apa gitu? Selain OP warnet ya, karena gue suka di bidang teknologi sih. Gue teknologi entusias lah. Oke, gitu. teknologi. Jadi terkait perkembangan teknologi baik pokoknya teknologi lah semua gue suka gitu. Nah, begitulah. Karena di dunia ini teknologi kan semakin berkembang gitu ya Bang ya? Akan semakin lama semakin berkembang gitu. Nah, jadi kalau misalkan masuk TKJ itu kayaknya worth it banget nih gitu kan. Ya. Buat gitu untuk memajukan bangsa Indonesia gitu yang kritis akan teknologi gitu kan. Benar-benar. Terus juga ya lumayan lah masuk TKJ jadi tukang ngeprint mah nggak apa-apa. Iya. Dulu pendapatan kita tuh dari ini ya, install ulang gitu kan. Ya, memanfaatkan kondisi yang ada gitu kan dari jurusan multimedia gitu kan. Nah, dulu pernah nggak Bang, lu ngerasain gitu, lu install ulang gitu, terus lu kibulin tuh customernya gitu kan? Enggak, gua mau nggak kayak gitu. Gua cuma ngibulin orang gitu. Orang belum bisa apa-apa udah disuruh bayar lagi aja. Oke. Nah, pengalaman lu apa aja sih Bang di jurusan TKJ ini gitu kan?
Pengalaman gue di jurusan TKJ itu gue pernah kelas 1, gue pernah diajak sama Kak Santo dulu. Kalau masih ada, kayaknya masih ada di sini. Masih ada Santo. Gue pernah diajak langsung visit ke industri di pergudangan CIC ini, Printek. Oh, jadi ini ya, jadi apa namanya? Gue jadi IT support. IT support itu ya? SMK, ya. Gue jadi IT support. Di situ gue nginstal ulang komputer yang di admin itu, sama kendalanya di sana itu kalau nggak salah lambat. Terus juga apa namanya, komputer rusak, pengen minta data-data semuanya itu utuh gitu. Jadi gua nge-backup data-data dia itu total 500 giga, kalau nggak salah 5 jam apa 3 jam gitu. Itu dulu masih manual gitu. Jadi pindahin dari hard disk ke satu, hard disk ke dua gitu. Masih manual. Jadi udah paham lah ya. Terus selain itu apa lagi Bang? Pengalaman lu di bidang TKJ itu apa? Ya, gitu selama sekolah. Bidang TKJ sih biasanya kita kalau dulu kan suka apa namanya, malam-malam tuh kayak nginep di sekolah ya, bikin project apa, ya benar jelas ya kan, kayak gitu. Benar. Kita suka bikin project-projectnya jelas, walaupun di situ isinya cuma kadang tidur doang. Kita nggak tahu, tapi kita datang aja gitu, datang ke sekolah. Jadi gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak guru, nah kita itu kan dulu kita pernah namanya itu dispen ya untuk ngituin lab ya kan. Nah, lab itu kita ternyata cuma tidur doang di lab itu. Betul. Tidak mengerjakan apa-apa. Jadi kita alasannya cuma untuk madol atau bolos di pelajaran Bapak Ibu guru ya Pak. Kayak gitu. Oke. Aduh, batuk nih Bang, musimnya panas, dingin. Ya kan? Bener. Kayak kopi lagi sama gorengan panas. Boleh dimakan? Boleh, silakan. Habisin aja. Nah, pengalaman berkesan nih, yang sangat berkesan di BAM itu apa sih? Apakah pernah tawuran gitu kan? Apa pernah apa gitu? Gimana? Kan katanya di BAM tuh kan dikenal dengan attitude yang bagus gitu kan, yang keren gitu kan. Nah, gimana menurut lu? Apa yang berkesan nih Bang, pengalaman lu di SMK BAM ini? Pengalaman paling berkesan ya? Iya. Kayaknya baru angkatan gue doang deh yang baru sampai PKL ke Bandung. Nah, iya. Jadi cuma di angkatan kita ya Bang ya. Di angkatan kita yang benar-benar berani keluar untuk explore ya kan, untuk mencari ilmu keluar gitu kan. Angkatan kita doang yang kemalingan di Bandung. Doang udah. Itu pengalaman paling berkesan itu. Berkesan banget Bang. Ya. Laptop, HP hilang semua lah ya. Semuanya pokoknya hilang lah, kita benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Oke. Terus juga, gue juga ngerasa nih Bang ya, apa ya, semenjak sekarang tuh nggak ada yang berani kayak kita dulu ya, kayak nge-explore jauh sih, gitu. banyak faktornya sih kenapa nggak bisa ngirim ke Bandung lagi. Pertama kan dari kondisi sekarang, dari tahun 2019 kemarin ada apa namanya, penyakit ya? Iya, ada penyakit COVID apa gitu, ada C19 lah. C19 gitu, kayak bom gitu. Kayak bom ya. Jadi kita nggak bisa transit ke lain daerah gitu, karena banyak aturan-aturan dan protokol yang lainnya harus proboden lah ya. Iyalah, pokoknya begitulah. Jadi makanya ya, sosial gitu. Antisipasinya cari yang dekat aja lah. Jadi awal mula untuk masuk ke dunia industri itu kan ya lu jurusan TKJ nih. Terus lu awal mula masuk dunia industri itu kayak aku pengen kerja di bagian ini, gue pengen kerja di bagian ini, itu gimana tuh Pak? Kalau dulu sih awal masuk ke dunia kerja industri itu sebenarnya gua 50-50. Gua pengen kuliah, aku pengen kerja gitu kan. Gua pengennya gua kerja dulu sambil kuliah gitu kan, ternyata nggak bisa. Pengalaman masuk kerja dunia industri itu dulu pertama kali gua kerja masuk di bagian enggak lah, di bagian kurir. Kurir pabrik jus lah, salah satu pabrik gua. Jadi itu kan melenceng banget tuh dari gue TKJ, masa jadi tukang bawa-bawa jus kan? Nah itu pertama kali kerja di situ. Terus kedua gue masuk di salah satu pabrik juga yang ada masih di daerah Tangerang juga. Itu juga sama, melenceng juga. Terus mulai gue masuk kerja dunia industri yang bener-bener sejurusan sama gue. Itu mulai masuk gue dulu ke dunia parkir. Dunia parkiran yang ada di mall-mall kayak gitu ya. Nah itu masih ada sangkut pautnya sama TKJ, karena di situ masih menggunakan jaringan LAN. Dimana kan kalau kita tahu nih di pintu masuk yang ada di mall-mall gitu kan ada palangnya.
Nah itu bisa digerakin pakai sistem itu langsung. Oh. Bisa kita remote atau bisa kita manual. Jadi itu juga masih dikendalikan sama komputer lah. Oke. Terus nggak lama gue masuk di dunia parkir itu pas zamannya COVID juga. Jadi pas zamannya COVID itu benar-benar anjlok lah. Nah, gue kena efisiensi, terus akhirnya gue masuk ke pabrik yang satu jurusan sama gue. Itu ISP. Oh, ISP gitu kan. ISP. Berarti berguna banget berarti ya ilmu yang ada di SMK kita luangkan atau kita terapkan ke ke dunia industri ya kan. Seperti itu ya kan. Nah, terus gimana Bang? Coba bisa jelasin nggak sih gimana sih suasana kerja lu di tempat gue kerja yang sekarang? Iya, di tempat kerja lu yang sekarang gitu. Suasana kerja di tempat gue yang sekarang sih sebenarnya fleksibel ya, karena gue bagiannya itu bagian dari tim support. Tim support itu always on selama 1 tahun. Jadi 24/7/365. Itu gue harus on terus. Standby terus ya berarti ya. Standby terus. Jadi nggak boleh ada yang down. Namanya juga kerja di ISP. ISP itu kita kan nyediain internet ya buat ke pengguna-pengguna yang lain gitu. Oke. Jadi nggak boleh ada downtime tuh. Gitu. Oh, jadi kita sebagai customer kalau misalkan internetnya down, berarti konsultasinya ke lu nih Bang ya? Iya, biasanya pada kumpulan ke gua sih Bang, internetnya nggak connect nih. Terus gua kayak yang sebelah aja tuh, ISP sebelah aja tuh. Coba cabut colok aja dulu. Ya kan? Sama difotoin dulu tuh. Fotoin kalau misalnya ada indikator yang beda tuh. Nah, udah baru gua kirim tim teknisi gitu. Oke, gitu. Jadi cabut colok gitu kan. Kalau misalnya ke pelanggan biasa sih kayak gitu biasanya. Kalau misalnya kan di gue juga di ISP gue juga kan bisa nyediain ke perusahaan sama sekolah-sekolah juga. Sekolah ini kan pakai ISP gue. Tadi kan sempat bahas PKL nih Bang ya? Iya betul. Kalau nggak salah lu PKL itu kan di Bandung. Nah itu kalau nggak salah di ISP juga ya? Di perusahaan ISP juga ya? PKL di Bandung itu gue PKL di Skyline Swasta itu. Jadi gua awal mulanya itu Pak Hadi kan ya, Pak Hadi bilang siapa yang mau PKL di Bandung gitu kan. Gua ngajuin sama teman-teman gua, ada 7 orang itu. Pertama berangkat 7 orang, oke. 7 orang sebulan ya di Bandung. Ya kan. Gua merasa nggak puas dong, kok gua PKL baru sebulan doang belum dapat apa-apa. Ya karena lu selama sebulan itu nggak dipuaskan gitu kan. Bukan gitu. Bulannya beda lagi nanti. Jadi gue selama sebulan itu belum dapat apa yang gue rasa di sana gitu loh. Jadi gue belum dapat feel-nya, gue belum dapat cara kerjanya, belum dapat suasana kerjanya gitu. Sewaktu-waktu misalnya dulu kan gue nggak kepikiran gue kerja di ISP ya. Sewaktu-waktu gue kerja di ISP gue pasti bisa pikir pasti suasana kerjanya kayak gini. Iya. Terus pengalaman apa aja sih yang udah lu dapet gitu dari dari PKL lu itu lu dapat apa gitu lu bisa PKL di ISP itu lu Bang? Selama di PKL gue dapet sih cara kayak di sono tuh jadi ada bagiannya dulu lumayan banyak dari ISP gue. Di sono tuh kayak ada admin, ada NOC, sama ada sysadmin. Itu. Jadi gue dulu masuk bagiannya satu lagi ada teknisi. Jadi gue dulu itu fleksibel. Kalau misalnya ada teknisi lagi maintain di luar nih, misalnya pindahnya pun nggak ke daerah Bandung juga. Kadang kita transit ke masih daerah Jawa Barat juga, cuman bedanya bukan di Bandung juga. Kadang di Tasik, kadang di Kerawang, gitu. Kadang di mana pun, pokoknya kita ikut aja lah. Oke. Jadi banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang di luar gitu kan. Pengalaman di luar kita bawa ke dalam gitu kan, dibawa ke sekolah, kita bisa sharing ke ke teman-teman kita yang nggak tahu. Nah, terus tanggapan lu nih Bang mengenai dunia industri itu seperti apa sih gitu kan? Siapa tahu lu punya masukan nih buat adik-adik kelas lu di sini di SMK Bang buat mempersiapkan dirinya nih setelah lulus dia mau langsung kerja gitu. Itu apa sih yang mau lu iniin gitu? Tanggapan lu udah buat industri gitu? Tanggapan gue tentang dunia industri itu kayaknya sekarang tuh buat anak-anak sekarang ya, buat anak-anak yang masih sekolah yang di SMK Bang, sekolahnya jurusan, sekarang banyakin belajar ya Bang tentang misalnya ada yang pengen bagian nih, udah pelajarin tuh tentang cara ngedit, cara bikin video, cara bikin gambar itu semua segala macem pelajarin, ditekunin
Terus kalau misalnya TKJ ditekunin lah, ada yang misalnya jadi bagian program nih, programming, ada yang misalnya jadi networking, terus ada yang bisa yang lain gitu. Nah itu harus ditekunin karena nanti sewaktu-waktu sekarang tuh yang gua dengar tuh ISP makin berkembang. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada ISP di sekitar kita, kita bisa masuk situ. Walaupun kita dengan tanda kutip kita lulusan SMK lah, tapi kita skillnya lebih dari orang yang lulusan S1. Iya benar-benar. Jadi menurut lu tuh ijazah tuh tidak terlalu inilah ya bang ya, tidak terlalu berpatokan lah gitu. Iya, ijazah tuh nggak terlalu berpatokan lah. Sekarang berpatokan itu misalnya kita di bagian TKJ kita punya sertifikasinya, bagian networking gitu kayak MTCNA, CCNA. Nah kita harus tekunin juga itu kalau misalnya bagian editing kayak bagian Adobe license juga ada gitu kan ya. Iya. Kayak gitu. Dulu kita pernah dikirim selama seminggu apa 2 minggu gitu bang ya. Kayak kita bootcamp dulu. Ya bootcamp ya selama seminggu untuk mendapatkan sertifikasi CNA atau MTCNA gitu ya kan. Betul. Nah jadi keahliannya pun harus kita kita asah terus gitu kan. Betul. Kita asah terus, jangan pernah ini. Nah terus juga kan banyak nih bang. Gimana nih tanggapan lu kayak misalkan gua mau masuk TKJ nih, gua mau jadi hacker. Itu gimana tuh bang tanggapan lu? Jadi Jorka gitu ya. Iya kayak BJ Orca gitu tuh yang lagi viral gitu tuh gimana tuh? Cuma Ya kan ikutan doang itu jangan ikutin gitu. Padahal lo cuma CMD color gitu kan ya, ping 888 gitu kan gitu doang ya kan. Nah itu gimana tuh bang tanggapan lu cuman gua pengen mau masuk TKJ biar bisa nge-hacking lah, gimana tuh bang tanggapan lu? Kalau misalnya tanggapan kayak gitu sih gue nggak bisa nentuin ya. Iya. Kan maksud gue buat apa sih masuk TKJ cuma buat keren-kerenan doang. Iya benar. Gue bisa nge-hack kayak gini, gue bisa nge-hack kayak gini. Nggak penting lah gitu kan. Penting, ya. Pakai juga nanti kalau misalnya lu mau kerja gitu. Iya. Lu mau kerja di PT lu nggak mungkin nge-hack tetap perusahaan lu sendiri gitu buat apa gitu kan. Siapa tahu dia ingin menyelamatkan data diri dia untuk pinjol gitu kan. Manipulasi data gitu. Seperti itu ya kan. Iya manipulasi data gitu kan. Data dia dihilangkan dari database yang ada di aplikasi. Itu keterlaluan sih kalau menurut gue, itu keterlaluan sih. Jadi dia kerja di situ tapi ngerusakin tempat kerja dia sendiri. Tapi buat balik lagi ke motivasi buat anak-anak yang masuk jurusan TKJ. Iya. Lebih dipentingin lagi sih dia, lebih diperinci lagi dia masuk TKJ itu jurusannya mau apa. Begitupun juga masuk ke dunia sama tata boga ya. Tata boga sekarang ya. Sekarang tata boga karena kan dulu kita di SMK Bang tuh ada 4 kalau nggak salah ya. Ada TKJ, ada multimedia, ada broadcast, ada tata boga. Nah sekarang broadcast itu sudah out lah gitu ya kan, sudah tidak ada karena peminatnya pun jarang gitu kan. Nah lebih lari ke tata boga gitu. Nah nih bang dari gue butuh motivasi nih bang buat adik-adik kelas lu nih yang lagi sedang belajar gitu kan, lagi rajin-rajinnya belajar gitu, terutama di jurusan TKJ. Apa bang motivasi lu biar dia nanti semangat belajarnya, terus dia bisa gitu fokus ke jurusan TKJ-nya. Dan pas saat keluar dari SMK dia siap untuk menghadapi dunia industri. Nah, apa bang motivasi lu bang? Motivasi gue sih sebenarnya buat anak-anak yang sekarang nih. Anak-anak sekarang yang apalagi jurusannya TKJ gitu. Iya, benar. Pokoknya kalau misalnya sekarang kan dunia internet tuh gampang. Kita internet di rumah tuh juga gampang kan. Pakai data kita bisa akses YouTube kan. Benar. Sekarang tuh banyak belajar aja. Banyak belajar bang ya. Banyak yang sharing tutorial itu di YouTube, banyak segala macam. Tinggal kita cari kata kuncinya aja itu udah bener sama sekali, udah pokoknya udah keluar semua lah gitu kan. Jadi buat motivasi buat yang adik-adik sekarang nih, jangan malas belajar, kurangin lah yang namanya push rank gitu kan. Push rank lah gitu, nggak penting gitu. Meskipun gue juga main tapi jangan terlalu lah. Untuk usia kalian kan istilahnya usia masih belajar ya. Iya benar. Jadi luangkan waktunya buat belajar. Kalau misalnya nggak bisa, gue pun di sini sebagai alumni kadang gue masih suka nanya nih alumni sekarang tuh kayak gimana. Jadi gue harus motivasi juga. Kalau bisa sih ya bener kayak sekarang sekarang kayak kan mulai aktif lagi nih ekskul ya. Nah itu harus diguyup lagi itu. Jadi kalau misalnya ada alumni atau enggak ada anak kelas yang di situ, kita harus sharing juga sama yang lain. Jadi supaya kita tuh semangatnya
bisa kembali lagi lah back to back. Oh gitu. Karena gini ya Bang ya. Padahal sekarang tuh gampang lah bisa nyari ilmu di mana saja ya kan? Iya, betul. Gampang banget bisa nyari ilmu di mana aja. Nggak dulu kayak kita zaman kita 2017, 2018 mana kita internet masih susah. Nah, gitu internet masih susah, komputer aja. Bayarannya mahal. Nah, bayarannya mahal gitu Ya. kan. Fasilitas masih kurang memadai lah. Tapi kan kalau sekarang tuh kan kayak lab komputer alhamdulillah udah lengkap semua gitu Iya, kan. betul. Per setiap lab juga udah ada akses internet gitu kan. Nah, berarti kan kita harus bisa nih ya kan mengajak adik-adik kelas kita Ya, untuk betul. ayolah gitu kan untuk belajar kayak gitu. Buat belajar jangan ngandelin dari guru aja gitu loh. Betul, kita harus implementasi juga sama explore sendiri. Gitu. Karena ilmu tuh kan bisa dicari di mana aja Bang ya. Ya nggak hanya dari guru sumbernya ya kan. Iya. Nggak hanya dari guru, nggak hanya dari ini, bisa pun dari bisa pun dari teman-teman kita yang mungkin udah di dunia luar atau di mana gitu kali Bang ya. Betul. Oke Bang, mungkin kita berbincangnya sampai sini aja Oke, dulu siap, gitu. siap. Next time kita kalau misalkan ada acara lagi kita undang-undang lah ya gitu kan. Siap. Oke Bang, terima kasih ya Bang bisa datang di ngopi santainya di SMK Bang. Undang nih, yang pertama mulu. Namanya utama lah. kan namanya juga Hadi Utama ya paling utama gitu kan. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya ditonton. Jangan lupa ditonton, di subscribe, sama di like juga. Ya, di like bisa juga. di share sama teman-teman kalian nih ya, biar pada nonton. Gitu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.